warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sarani dari kelas Paralel 2. Hari ini akan membahas tentang regresi linear sederhana dengan konsep 5W plus 1H. Nah, yang pertama, apa sih regresi linear sederhana itu? Jadi, metode ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Satu variabel sebagai variabel bebas atau X dan satu lagi sebagai variabel terikat atau Y. Intinya kita mau tahu apakah perubahan pada X ini bisa mempengaruhi Y. Lalu yang kedua, siapa yang menggunakan metode ini? Regresi linear sederhana ini biasa digunain, bahkan sering banget digunain sama ekonom, peneliti, data analis, dosen, sampai mahasiswa. Pokoknya semua yang mau menganalisis hubungan antar variabel, khususnya di bidang ekonomi, bisnis, dan sosial, bisa menggunakan metode ini. Lalu kenapa menggunakan regresi linear sederhana? Karena dengan metode ini kita tuh bisa tahu seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Hasilnya bisa kita pakai untuk mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data, bukan sekedar perkiraan aja. Kemudian ada kapan digunakan metode ini. Metode ini tuh digunakan ketika kita punya data dua variabel dan ingin mengukur hubungan sebab akibat secara linear, atau saat kita ingin memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel lainnya. Oke, sekarang di mana diterapkan regresi linear sederhana ini? Biasanya tuh diterapkan di berbagai bidang. Misalnya dalam ekonomi itu untuk analisis konsumsi rumah tangga, terus kalau di bisnis untuk melihat pengaruh harga terhadap penjualan, atau di penelitian sosial itu untuk memahami perilaku dari masyarakat. Kemudian ada how, bagaimana caranya secara teknis kita menggunakan persamaan garis lurus, dimana rumusnya ini adalah persamaannya itu adalah Y sama dengan A plus BX, dimana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. 5W per 1A udah dibahas. Mungkin untuk penjelasan pemakaian aplikasinya bisa pakai eViews atau RStudio. Oke, kali ini kita coba pakai eViews dulu. Nah, ini tinggal masukin tahun 2011 ya. Nah, terus ini pilih amplitude, datanya itu ini udah ada, nih udah di copy paste, tinggal masukin aja ke sini. Nah, jangan lupa di scroll ke atas, kayak ini diganti jadi variabel X, terus enter, yes. Ini juga diganti jadi variabel Y, enter. Oke, kalau udah gini tinggal disilang, yes. Nah, X sama Y di blok, klik kanan, open as section, ini ganti jadi YCX. Nah, oke, dapat deh hasilnya. Di sini R square-nya 0,99 dan bisa kita bandingin sama kalau kita pakai R Studio. Oke, sekarang langsung aja kita pakai R Studio. Dari tadi mau record nggak bisa, jadi kita pakai Zoom aja. Ini pertama import dataset dari Excel, masukin filenya. Semoga kali ini kesini. Nah, ini saya masukin. Kalau udah tinggal diimport aja.
udah kayak gini. Nah, file, pilih file, terus new file, TypeScript. Nah, udah kayak gini tinggal bikin aja. Ya, simple, save, version, bisa turun, nama filenya, nah, ini tinggal diklik, terus ini pilih dulu, di situ, nama filenya lagi, sekarang masukin teksnya, koma, nama lagi. Nah, ini tinggal keluarin dari dalam kurung, terus enter, buat summary, simple version, keluar dari kurung, kita run dari atas dulu, kan. Ini dia kan, kalau udah, baru yang kedua, kan, dan ya dapat hasilnya. Ini hasilnya. Sama, R square-nya tadi itu 0,99 dan ini juga 0,99, yang artinya 99% variasi konsumsi itu bisa dijelaskan oleh pendapatan. Nah, p-value koefisiennya itu juga p-value koefisien X kurang dari 0,01, yaitu signifikan. Secara statistik, pendapatan memang berpengaruh pada konsumsi. Nah, hubungan antara pendapatan dan konsumsi ini tuh positif. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula konsumsinya. Intercept 0,9 ini bisa diartikan bahwa meskipun nggak ada pendapatan, tetap ada konsumsi pokok yang harus dipenuhi. Nah, bisa dari tabungan atau pinjaman. Terus koefisien 0,6 itu menunjukkan MPC, Marginal Propensity to Consume, yaitu tiap tambahan 1 juta pendapatan menaikkan konsumsi sebanyak 0,6 juta. Nah, mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.